Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita telah diberi banyak sekali anugerah oleh Allah. Kemudian kita yang paling pokok, kita masih diberi petunjuk oleh Allah, masih ditunjukkan oleh Allah di dalam hidayatul Islam dan iman. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Jamaah kajian rutin malam Rabu, kajian peng yang kami hormati, insyaallah malam hari ini kita masih membahas tentang sunnah salat. Bagian-bagian dari salat itu macam-macam. Ada rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah salat. Nah, sekarang insyaallah kita akan membahas di bagian sunnah salat. Namun sebelum kita membahas tentang sunnah salat, ada beberapa hal yang sedikit ketinggalan terkait dengan rukun salat, yaitu takbir, bacaan Allahu Akbar. Takbir, terutama takbiratul ihram, ini menjadi rukun sholat yang pertama. Terlepas dari ada khilafiyah di mazhab Syafi'iyah, rukun sholat yang pertama adalah niat. Dan itu perbedaan yang sifatnya ngonten itu tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dipermasalahkan, karena masih dalam ranah yang sama. Namun kami akan membahas beberapa hal terkait dengan takbir tersebut, tentang kesalahan-kesalahan fatal di dalam pengucapannya, sehingga kita yang selalu mengucapkan takbir harus mempunyai pengucapan yang benar, sehingga takbir kita benar, sholat kita pun juga sah. Karena takbiratul ihram itu menjadi rukun sholat, sedangkan takbir yang lain apa? Takbir intiqal masuknya di wajib sholat. Dan dua-duanya ketika kita salah dan salahnya itu fatal, maka itu bisa membatalkan sholat. Napa untuk kesalahan takbir yang bisa sampai membatalkan sholat? Takbir merupakan kalimat yang paling agung, salah satu di antara 4 zikir yang paling agung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang bernama Samurah ibni Jundub. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallah arba'un. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Napa mau niku? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa nggih? Subhanallah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah bagimu kamu mau memulai dengan yang mana. Ajeng diwolak-walik nggih mboten napa-napa. Antara tasbih, tahmid, tahlil maupun takbir. Karena 4-4-nya merupakan 4 kalimat yang paling disenangi oleh Allah. Ketika kalimat itu menjadi kalimat yang paling disenangi oleh orang yang kita cintai, sesuatu yang paling disenangi oleh yang kita cintai, maka selayaknya kalimat itu menjadi kalimat yang paling sering untuk kita
ucapkan. Karena kalimat ini sering untuk kita ucapkan, kita juga harus mengucapkan dengan cara-cara yang benar. Ampun ngawur. Ketika kita mengucapkannya dengan ngawur berarti diragukan sebenarnya kita niku cinta Allah tenan apa mboten. Karena mengucapkan kalimat dari yang paling kita cintai adalah Allah, tapi ternyata kita mengucapkannya meng awur-awuran, meng sak kenane. Tidak ada pembelajaran yang pas. Kalau kita cinta dengan Allah, maka kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Sehingga kalimat-kalimatnya juga harus kita sesuaikan dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kita mungkin ada yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Kesalahan dalam kalimat takbir. Sehingga kita ketika dilalah diqadar kalian Gusti Allah niku ngalami kekeliruan ngenten iki pripun? Kita harus legowo menyadari bahwa itu adalah kesalahan, kemudian ada usaha untuk membenahi kesalahan tersebut. Dakwah niku kan enten kalane amar ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan, ada kalanya nahi mungkar. Nahi mungkar kan berarti menjelaskan bahwa itu keliru dulu. Setelah tahu bahwa itu keliru, maka kekeliruan itu kita benahi. Niku jenenge nahi mungkar. Sehingga terkadang kita mendengar syubhat dari orang lain, nek tausiah, nek nyambak iki rasah nyalah-nyalahke. Liyane. Seperti itu adalah kalimat syubhat. Di dalam dakwah itu ada namanya amar ma'ruf, ada namanya nahi mungkar. Nek jenenge nahi mungkar niku berarti ada sesuatu yang dikatakan sebagai mungkar. Mungkar itu termasuk kan bagian dari kesalahan. Sehingga kita katakan yang salah adalah salah, kemudian kita benahi itu. Nah, kesalahan yang fatal terkait dengan kalimat takbir niku dijelaskan di dalam kitab Intisarul Fakir Salik litarjih madhab Imam Malik. Di dalam penjelasan ulama madhab Maliki ada penjelasan tentang kesalahan-kesalahan ini. Dikatakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau mengatakan wa min auladi ba'dil a'immah, dan termasuk sebagian kesalahan sebagian imam-imam salat, yaitu yang pertama idkhalu hamzatil istifham ala lafdil jalalah, memasukkan hamzah istifham atas lafaz jalalah. Lafaz jalalah niku Allah. Jadi Allah lafaz a niku dipanjangkan. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan dengan lafaz seperti itu, sehingga dia mengatakan Allahu Akbar. Dan dijelaskan oleh beliau wa hadza kufrun lafzi. Ini adalah lafaz kekufuran. Lafaz kekufuran. Karena apa? Karena kata itu artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Berarti ini kalimat apa? Mempertanyakan Maha Besarnya Allah. Padahal kalau orang iman niku meyakin dan mantep. Yakin dan mantap, boten enten keraguan sedikit pun. Tenggene surat Al-Hujurat insyaallah ini dijelaskan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian tidak ada sedikit pun keraguan. Kalau dia mengatakan apakah Allah Maha Besar, berarti ini secara lafaz itu adalah lafaz kekufuran. Tidak boleh kita mempertanyakan hal yang sudah jelas. Ini kesalahan yang pertama. Lafadznya adalah Allahu Akbar. Mungkin di daerah kita agak jarang kalimatnya, tapi tetap bisa jadi kesalahan ini muncul. Kemudian kesalahan yang kedua adalah idkhalu hamzatil istifham ala lafzi akbar,
memasukkan hamzah istifham, hamzah pertanyaan dalam lafadz akbar. Lafadz akbar ditambahi dengan alif sebelumnya, sehingga akbar itu menjadi dipanjangkan. Allahu akbar. Mungkin ini juga bagi kita rada nggak pernah ditemui, jarang ditemui. Cuman menurut Syekh Masrur Hasan, kesalahan ini dulu pernah terjadi. Ada yang melakukan kesalahan itu. Atau mungkin di daerah kita tidak pernah ditemui, tapi di daerah yang lain masih ditemui. Wa hadza kufrun aidan. Ini juga kalimat-kalimat kekufuran. Karena artinya juga Allahu akbar. Itu adalah artinya Allah apakah maha besar, sama artinya. Ini kalimat-kalimat kekufuran. Kalau dia mengucapkannya secara sengaja, berarti dia sudah keluar dari Islam. Dia mengucapkan ini secara sengaja dan dia tahu artinya, maka berarti dia keluar dari Islam. Karena ini termasuk kufur akbar. Kufur besar adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian ada lagi kesalahan yang ketiga, wa min aghladi ba'dihim idkhalu alif ba'dal ba wa qabla ra fayaquluna akbar. Dan ini sering saya dengar di daerah sini. Bar Allahu akbar, ba dipanjangkan. Ini termasuk kesalahan. Dan ini kesalahan juga yang fatal. Sehingga dia mengatakan Allahu akbar. Ketoke apik iki. Ketoke. Terkadang kan sebagian dari kita niku terbiasa dengan memanjangkan kata-kata terakhir. Gitu. Memanjangkan kata-kata terakhir. Nek kata terakhir iki biasanya mesti dawa. Padahal janjane mboten mesti. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Padahal harusnya pendek semua nih. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Harusnya pendek semua. Tapi karena terbiasa, mindsetnya adalah kalimat terakhir niku dawa, sehingga dia panjangkan yang seharusnya pendek. Begitu juga di dalam kalimat takbir niki. Terkadang ada muadzin juga, ada muadzin, ataupun terkadang imam salat mungkin, Allah alam, atau ada yang salat tapi kalimat akbarnya itu ba itu dipanjangkan. Allahu akbar. Karepe kalih ngenteni makmum mungkin. Tapi salah. Ketoke wangun. Tapi niku kesalahan fatal. Nah, akbar itu adalah bentuk jamak dari kata kabar atau kabrun. Fayakunu jam'u kabrin. Akbar ini adalah bentuk jamak dari kata kabrun. Yang kabrun itu artinya adalah beduk. Beduk. Berarti kabrun itu artinya beduk. Berarti apa artinya, Pak? Allah niku. Wah, niki juga kalimat kekufuran. Niki juga kalimat kekufuran. Kesalahan-kesalahan seperti ini ketika kita sudah tahu, maka harus kita hindari. Dan bagi yang belum tahu pun juga harus mempelajari. Yang salah niku sing pripun, sing bener niku pripun, sehingga dia harus menghindari yang salah menuju pada yang benar. Belajar sing paling penak niku memang belajar sing bener. Niku pun paling ringkes.
Allahu Akbar niku pun paling ringkes. Belajar kesalahan niku terkadang napa? Ruwet, Pak. Karena ada kesalahan-kesalahan yang mungkin bagi kita kesalahan yang aneh, karena di tempat kita ra tau terjadi kesalahan ngoten niku. Tapi di tempat lain kesalahan itu terkadang terjadi. Nah, niku sedikit tambahan tentang kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan kalimat takbir. Baik jenengan dados muadzin ataupun jadi imam salat ataupun jenengan salat munfarid atau jadi makmum, kalimat takbirnya harus benar. Nah, ini kita bahas tenggene sunnah sholat yang ke-6 nggih. Rukun sholat yang ke-6. Kita ulangi lagi sedikit tentang pengucapan napa? Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammana al-imam fa aminu." Ketika imam mengucapkan iman, maka ikutilah membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bacaan aminnya nyocoki, ngepasi dengan bacaan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau dikatakan muttafaqun alaih. Kalau di dalam hadis itu berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ada salah satu keutamaan bacaan amin, yaitu bisa menjadi pelebur dosa. Bacaan amin bisa menjadi pelebur dosa. Kalau di dalam hadis itu syaratnya adalah bacaan aminnya itu nyocoki dengan bacaan aminnya malaikat. Terus klune pripun niki? Padahal kita tidak mendengar bacaan aminnya malaikat. Nek awak dikrungu kan malah gila mungkin nggih. Wah, ning malaikat melu maca amin mau mung dhewe. Makmum dhewe kok ngerti sing amin kok iso akeh banget. Klune pripun? Petunjuknya adalah bacaan aminnya itu cocok, selaras, sejalan bareng dengan bacaan aminnya imam. Bacaan aminnya imam. Memang ada perbedaan antara bacaan-bacaan yang lain. Kalau bacaan takbir itu kita tidak boleh barengi imam, apalagi disi imam. Barengi ataupun disi itu sama-sama membatalkan sholatnya. Berbeda dengan kalimat amin. Kalau kalimat amin itu malah justru dianjurkan bacaan aminnya itu bareng dengan bacaan aminnya imam. Kemudian diantara keutamaan dari bacaan amin juga, kalau kita buka di dalam riwayat yang lain, bacaan amin ini menjadi ciri khas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah mengatakan, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in." Orang-orang Yahudi tidak pernah dengki pada kalian atas sesuatu, ma hasadatkum ala salami wa ta'min, sebagaimana dengkinya mereka dengan kalimat salam dan kalimat amin. Karena orang-orang Yahudi tidak diberi bacaan salam dan bacaan amin ini. Berarti bacaan salam dan bacaan amin ini menjadi salah satu ciri khasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu menjadi ciri khas, harusnya kita apa? Bangga. Kalau kita bangga, maka kita lestarikan kalimat itu. Nek ketemu koncone nggih sering mengucapkan salam. Dan ini menjadi kalimat yang seolah-olah sakniki niku mulai pudar gitu, luntur.
Namung monggo derek langkung kula nuwun pareng nyuwun sewu. Tapi untuk mengucapkan salam niku seolah-olah hal yang napa nggih? Sulit dan aneh. Karena belum terbiasa. Karena kita belum terbiasa. Bahkan sebenarnya tanda kiamat, di antara tanda kiamat adalah bahwasanya seseorang itu hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Niku mawon sudah termasuk tanda-tanda mendekati kiamat. Nek le salam niku kalih sing dikenal tok. Lah sakniki pripun? Kalih sing dikenal mawon mboten salam. Padahal boloplek. Wah. Untuk disalami mboten jawab. Niku enten melih niku beda melih. Disalami ra gelem jawab. Malah curhat kula. Sehingga mari kita naikkan lagi ciri khasnya umat Nabi Muhammad, yaitu mengucapkan salam niku. Mungkin dimulai dari komunitas kecil niki mawon. Pokoke ben ketemu niku mengucapkan salam. Dan tidak hanya kepada komunitas niki, pokoke kinten-kinten tiang niku tiang Islam, nggih pun kita ucapkan salam. Mbuh kenal utawa mboten kenal, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam selama dia adalah seorang muslim. Selama yang kita jumpai itu muslim, ya kita ucapkan salam. Terlepas niku muslim tertib nopo muslim dablek, selama dia niku muslim ya dia masih punya hak untuk kita salami niku. Dan juga yang kedua adalah kalimat amin. Amin. Wonten kitab Sunan Ibnu Majah. Itu diantara beberapa keistimewaan kalimat amin. Kalimat amin sendiri secara arti adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma ya Allah, istajib, kabulkanlah. Kenapa kok setelah membaca Al-Fatihah ditutup dengan bacaan amin? Karena sebelumnya kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah niku. Sehingga harusnya kita termasuk penghayatannya, termasuk di antara tadabbur surat Al-Fatihah, kita tahu dari pengertian atau makna atau keterangan dari bacaan surat Al-Fatihah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya? Kalau kita mau tadabbur niku yang pertama minimal niku ngerti artine. Nek ajeng tadabbur tapi mboten ngerti artine, kira-kira saged mboten Pak? Tadabbur kan artine penghayatan. Nek awake niku mboten ngerti sing diomongke, niki kira-kira saged menghayati napa mboten? Enten tiyang kuwi salat ning Masjidil Haram, Syekh Sudes iki pas salat ki nangis. Aku yo melu nangis. Ngopo kok melu nangis? Ya sebenarnya melu nangis. Padahal nangisnya Syekh Sudes itu karena menghayati ayat yang beliau baca. Mboten kok le nangis niku krana kelingan utange niku mboten. Utang ora kebayar-bayar ya Allah, Muhammad. Bendino kok ana masalah siji rung rampung teko masalah liyane mboten. Kita bisa tadabbur ayat itu dengan sungguh-sungguh, bisa jadi kita akan meneteskan air mata. Ya. Kita harus kalau mau tadabbur niku ngerti artine ayat niku riyen minimal. Terutama ayat-ayat yang paling sering kita baca niku surat Al-Fatihah niku paling boten jenengan apal maksudnya niku. Alhamdulillahirabbil alamin niku berarti pujian segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari
pembalasan hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, kula niku nek njaluk tulung namung ten kene jenengan, nek nyembah namung ten kene jenengan, kula ngawula namung ngawula ten kene jenengan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Berarti kan doa atau nih? Doa. Karena kita meminta pada Allah, ihtina, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Kalau kita bisa tahu artinya seperti itu, maka kita bisa naik ke level berikutnya, yaitu levelnya adalah tadabbur. Ketika kita bisa mentadaburi ayat tersebut, maka kita akan lebih mantap dengan bacaan amin itu. Karena bacaan amin artinya apa? Allahummas tajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Tenggene ayat sadurunge ihdinas siratal mustaqim kan doa gitu. Doa minta petunjuk. Doa minta petunjuk. Seandainya orang apa yang namanya suatu makna salah, tapi dengan kita mendengarkan imam membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan bisa menyentuh hati. Soal itu kita belum tahu artinya dan maknanya belum tahu, tapi kita bisa menangis. Itu apakah bisa dikatakan gimana ya? Apakah sama? Makanya sering terjadi orang itu mendengarkan imam yang istilahnya umpamanya bisa merasakan merintih dalam, bisa kita merasakan, bisa ikut gitu loh. Kita bisa merasakan enak gitu, bisa merasakan nyaman dengan katakan dengan ayat-ayat itu. Terkadang ada orang yang tersentuh itu bukan karena dia tahu ayatnya, tapi karena tersentuh nada dari yang dia baca itu. Kemungkinan dia tersentuhnya karena nada dari yang dibaca oleh imam, oleh qari. Dengan nada itu kan wong niku kan maca niku bisa dengan nada yang sedih, ada nada yang senang. Nah, seperti itu kan bisa napa? Damel perasaan kita. Damel perasaan kita nanti akan mengarahnya kemana. Tapi kalau mau tadabbur, dia wajib mengetahui maksud dari ayat tersebut. Meskipun dia tidak tahu artinya secara lengkap. Tapi paling tidak tahu potongan-potongan maksud dari ayat yang dibaca. Jadi mengetahui kalau mau tadabbur niku mboten kok harus tahu secara lengkap niku mboten. Tapi paling tidak dia tahu sebagian atau bagian pokok dari ayat yang dia baca. Makanya Rasulullah dulu niku pernah membaca satu ayat tapi diulang-ulang selama satu malam penuh. Dan Rasulullah sampai sangat menangis ketika membaca ayat ini. Bahkan hanya potongan ayat. Rasulullah membaca wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ketika Engkau menyiksa hamba-hambamu semua ini, maka mereka semua adalah hambamu. Semua terserah jenengan. Dalange niku lak jenengan. Niki wayangnya jenengan kapak kemawon niku terserah Gusti Allah. Mau jenengan siksa semua hambamu ini niku terserah Engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Namun ketika Engkau mau memaafkan seluruh hamba-hambamu ini,
Engkau memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini pernah dibaca oleh Nabi berulang-ulang dalam satu malam. Niku disertai dengan tadabbur tentunya. Mboten mung di bulan baleni krana lali gitu. Nah, di bulan baleni krana lali niku senes tadabbur niku. Krana bulet-bulet. Bingung. Kemudian bagaimana tentang waktu dan tata cara ketika membaca amin? Dapat difahami bahwa waktu membaca amin bagi imam dan makmum dan orang yang sholat sendiri adalah ketika imam setelah selesai membaca waladhdallin. Jadi ampun kesusu. Dereng waladhdallin langsung amin. Lah mulai enten sing napa niku? Sing salate 23 rakaat. Aminnya mboten enten mate sama sekali. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mboten enten mate sama sekali. Dan itu kan termasuk kesalahan fatal di dalam membaca amin. Dan kesalahan itu bisa sampai membatalkan sholat. Karena kesalahan meskipun sunnah tapi disengaja, namun kesalahan yang fatal sekali itu juga bisa membatalkan sholat. Meskipun hanya sunnah sholat. Meskipun hanya sunnah sholat, namun kesalahan yang sangat fatal itu bisa sampai ke membatalkan sholat. Nah, mungkin juga akan kita jelaskan kesalahan bacaan amin yang sampai bisa membatalkan sholat niku napa mawon. Bagi makmum hendaknya mengiringi bacaan amin dan tidak mendahuluinya. Makmum itu tidak boleh mendahului bacaan aminnya imam. Dia bareng dengan bacaannya imam. Hendaknya seorang yang sholat mengeraskan bacaan amin ketika sholat jahriyah. Ketika sholatnya dikeraskan, seperti rakaat pertama dan kedua di dalam sholat maghrib dan isya, kemudian ketika sholat subuh, maka mengeraskan bacaan amin itu dianjurkan. Bacaan amin ini mboten namung amin lirih mawon mboten. Tapi bacaannya adalah juga jahar. Dan juga melirihkan bacaan amin ketika sholat sirriyah. Ketika sholat yang sifatnya niku disamarkan bacaannya, maka begitu juga bacaan amin juga disamarkan, dilirihkan. Kemudian ada pendapat dari ulama Malikiyah dan Hanafiyah, disunnahkan mengucapkan bacaan amin dengan lirih dan tidak mengeraskannya, baik bagi imam, makmun maupun orang yang sholat sendirian. Karena itu merupakan doa, maka dianjurkan melirihkan sebagaimana tasyahud. Ini menyelisihi pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur, mayoritas ulama berpendapat bacaan amin ini menyesuaikan dengan bacaan Al-Fatihah. Ketika bacaan Al-Fatihah dan surat itu jahr, maka bacaan amin juga jahr. Ketika bacaan Al-Fatihah dan surat itu sir, maka bacaan amin juga sir. Kalau pendapat Malikiyah dan Hanafiyah, ini ajeng sholat jahriyah ataupun sirriyah, bacaan amin tetap lirih. Jenengan sholat di negara-negara yang mayoritas bermadzhab Maliki, jenengan amin ngoten malah seru dhewe niku. Dhewe. Sing pun ngalami Rizki nggih. Rizki tau ngalami ten Turki. Sholat mriko wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lho kok main dhewe, kancane kok meneng wae. Kancane niku lirih. Kancane sir kabeh. Karena mereka mazhabnya Maliki. Mazhabnya Maliki ataupun Hanafi, pemahamannya adalah bacaan amin itu selalu dibaca sir atau pelan. Adapun yang lebih kuat pendapatnya adalah yang
keraskan itu ketika bacaannya keras. Ketika Al-Fatihahnya jahar, maka bacaan aminnya juga jahar. Ini pendapat yang lebih kuat karena bersesuaian dengan dalil ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin qala amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca waladhdallin, Nabi membaca amin wa rafa'a biha sautahu, dan beliau mengeraskan suaranya, dijaharkan ketika bacaannya jahar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca amin dengan mengeraskan bacaannya, dan dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengucapkan amin bagi makmum ketika imam mengucapkannya. Seandainya Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaan aminnya, pasti perawi tidak menjelaskan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaannya. Karena bacaan amin itu diketahui oleh para sahabat, berarti memang bacaan amin itu dibaca secara keras. Kalau bacaan amin itu tidak dibaca dengan keras, maka para sahabat pun tidak mengetahuinya kecuali dijelaskan oleh Rasulullah. Intinya hukum membaca amin itu mengikuti bacaan Al-Fatihah. Cara membacanya itu mengikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian bagaimana jika imam lupa membaca amin? Jika imam sholat lupa membaca amin, maka hendaknya makmum mengingatkannya dengan mengeraskan bacaan amin. Ini kondisi khusus ya. Kondisi khusus makmum bisa mendahului imam karena lali mungkin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imamnya kok menengawon, maka makmum mengeraskan bacaan imam dalam rangka mengingatkan imam. Makmum mengeraskan bacaan amin dalam rangka apa? Mengingatkan imam. Imam itu keliru barang. Imam bukan orang yang maksum, bukan orang yang pasti benar. Imam itu enten salah juga, sehingga ketika ada kesalahan dari imam, makmum pun wajib untuk mengingatkannya. Bacaan amin ini termasuk bagian dari sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu artinya sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan atau perkataan. Jika imam meninggalkan hal ini, maka hendaknya makmum untuk melengkapinya. Namun jika imam melupakan bacaan amin hingga terlewatkan dan membaca surat yang lain, maka tidak perlu mengucapkannya. Umpamane imam lali mboten maca, dilalah makmume nggih lali mboten maca, utawa makmume namung maca lirik, tapi pun kadung terus maca surat berikutnya, nggih pun mboten perlu dibaleni le maca amin. Karena bacaan amin bukan wajib sholat, bukan sunnah sholat, bukan rukun sholat, tapi bacaan amin termasuk sunnah sholat, sehingga umpama niku terlewatkan tidak membatalkan sholatnya. Biasanya kalau misalnya napasnya pendek itu dalam membaca Al-Fatihah aja terputus-putus ya. Kalau napasnya pendek, soalnya di ayat yang ke-7 itu kan harus 1 meter. Tapi kadang sampai terus ketika sampai baru ini mungkin ambil nafas sehingga waktu makmumnya amin dia baru itu ambil nafas. Di ayat yang ke-7 itu
bisa berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mandek tendiku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah baca dhalin itu tidak serta-merta langsung membaca amin, tapi jeda. Nah, ada jedanya sebentar. Boten waladdallin amin boten, tapi ada jeda sebentar, kemudian baru membaca amin. Makanya kaidah waqaf kan seperti itu. Kaidah waqaf itu berhenti, ambil nafas, setelah ambil nafas baru membaca yang berikutnya. Kalau berhenti tidak ambil nafas kemudian membaca berikutnya, itu bukan kaidah waqaf tapi kaidah saktah. Kaidah saktah niku pripun to? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Seperti di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Bal, setelah bal itu berhenti sebentar tapi tidak boleh ngambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim. Atau di surat Al-Kahfi ayat pertama menuju ke ayat yang kedua. Kalau mau memakai kaidah sakta, setelah kata aywaja itu tidak ambil nafas, tapi berhenti tok tanpa mengambil nafas, lanjut ke ayat yang berikutnya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Niku berhenti tapi tanpa ambil nafas niku saktah. Tapi kalau waqaf berhenti dan ambil nafas. Berhenti dan ambil nafas. Kemudian kita jelaskan cara membaca amin yang benar. Cara membaca amin yang benar. Kalau pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ahli lughah, ada yang menjelaskan bahwa ada dua cara membaca amin yang benar. Membaca amin yang benar itu ada dua cara. Namun cara yang paling benar itu adalah cara yang pertama, yaitu bacaan yang seperti kita lakukan. Dibaca dengan dipanjangkan kalimat a. Namun ini bukan panjang yang sangat panjang sebenarnya. Itu hanya mad badal. Kalau dalam ilmu tajwid namanya mad badal. Mad badal. Mad badal niku panjangnya seperti mad tabi'i. Panjangnya seperti mad tabi'i. Berarti cuma dua ketukan. Cuma satu alif. Yang cara yang pertama, amin. Min itu mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu bisa dibaca dengan tiga cara, yaitu qasar, tawasud, tul. Qasar itu satu alif, qasar satu alif. Kemudian tawasud itu pertengahan, itu 4 sampai 5 ketukan. Qasar 2 ketukan, tawasud itu 4 sampai 5 ketukan, tul itu 6 ketukan. Amin. A itu tidak terlalu panjang. Biasanya pripun? Padha dawane. Kadang malah ane luwih dawa timbang min. Amin. Padahal harusnya justru yang lebih panjang, kalau mau lebih panjang itu adalah min. Tapi kalau min mau nggak terlalu panjang juga boleh. Minnya juga cuman 2 ketukan juga boleh. Amin. Nah boleh nek ajeng sholat sing rada ngebut. Ini juga menjadi catatan bagi yang kita sedang sholat munfarid. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Aminnya pendek kabeh. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan ahli bahasa, bacaan amin, lafaz a ini
pendekkan tanpa mat. Ini pendapat yang kedua. Dan yang lebih tepat sebenarnya adalah yang mat, yang dipanjangkan, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi. Wa fi amin lughatan. Di dalam bacaan amin itu ada dua cara membaca, yaitu al-maddu wal qasru. Dipanjangkan yaitu mat tabi'i atau mat badal, atau qasr, tidak panjang sama sekali. Cara yang kedua tadi, amin. Wal maddu afshah. Adapun yang dipanjangkan ini lebih fasih, lebih benar. Wal mim khafifah fihima. Dan di dalam lafadz mim ini diringankan. Diringankan itu artinya mimnya niku mboten ngagem tasydid. Mboten amin. Mim tidak boleh di tasydid. Tidak boleh di tasydid. Lafadz mim tidak boleh di tasydid. Amin. Mim ringan, mimnya ringan. Ini cara membaca amin yang tepat. Kemudian cara amin yang salah niku pripun? Ada cara amin yang bisa sampai membatalkan sholat. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Az-Zahim. Beliau menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Yang pertama, membaca amin yang bisa menyebabkan sholat itu batal berdasarkan ijma' para ulama. Yang pertama adalah hamzahnya dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya-nya dihilangkan sehingga dibaca amin. Ini membatalkan sholat. Min tanpa mat sama sekali. Hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, ya-e hilang, huruf ya hilang. Amin. Kemudian yang kedua, yang kesalahan yang kedua adalah hamzahnya dibaca pendek, mimnya ditasydid, huruf ya juga dihilangkan. Amin. 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 Mungkin ini terjadi ketika kita sholat sendiri, dan ini bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang membatalkan sholat, kesalahan amin yang sampai membatalkan sholat adalah hamzah dibaca pendek, mim tidak ditasydid, mimnya biasa, kemudian huruf ya dihilangkan. Amin. Kaya sing do salat banter banget niku. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Niku juga membatalkan salat. Nah, ini paling benar ini janjane belajar sing bener niku. Karena nek belajar sing salah niku malah marai mumet. Kemudian ada kesalahan yang tidak sampai membatalkan sholat. Ada kesalahan yang tidak sampai membatalkan sholat, yaitu bacaan ya itu bacaannya salah tapi tidak sampai membatalkan sholat. Contohnya adalah bacaannya hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid tapi huruf ya-nya hilang. Amin. Itu kesalahan tapi tidak sampai membatalkan sholat.
Amin. Nah, secara bahasa, secara istilah, secara pengertian, tafsir dari bacaan amin ini juga termasuk bagian dari doa. Karena bacaan amin itu artinya apa nih kok? Allahummas tajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kalimat amin itu artinya Allahummas tajib. Atau sebagian yang mengartikan Allahumma sma' wastajib. Ya Allah, dengarkanlah dan kabulkanlah. Dengarkan dan kabulkanlah. Namun ada juga pendapat yang kedua bahwa amin ini termasuk salah satu dari nama Allah. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa amin ini adalah salah satu dari nama Allah. Namun pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat yang pertama niku. Dan itu pendapat yang umum, lebih umum. Yang pendapat yang kedua niku pendapat yang menyendiri. Bedanya al-amin dan amin itu kan sama kelihatannya bahkan tapi artinya beda. Al-amin. Al-amin itu dipercaya sama nama atau julukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-amin, A-nya tidak dipakai hamzah, tidak dipakai mad. Amin. Rasulullah punya julukan Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Dan ada juga sahabat yang punya julukan Al-Amin, yaitu namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu juga oleh Rasulullah dikatakan Aminu hadhil ummah, orang dipercayanya umat ini. Orang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena dalam beberapa kasus Abu Ubaidah bin Jarrah ini sangat dipercaya. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah ini persaksiannya sudah mewakili 2 orang. Kalau secara umum itu kan kalau mendatangkan saksi dari suatu kejadian itu kan saksi ini minimal 2 orang. Ini kepolisian misalnya ya. Di kepolisian pun juga sama. Saksi ini minimal 2 orang. Dalam Islam pun juga sama. Saksi itu minimal 2 orang. Umpamanya dan pencurian, saksi itu minimal 2 orang. Atau ketika pernikahan itu nggih saksi minimal 2 orang laki-laki, minimal 2 orang pun 2 orang laki-laki, 2 orang laki-laki. Kalau perempuan itu 1 laki-laki digantikan 2 orang perempuan. Abu Ubaidah bin Jarrah itu termasuk salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk ke dalam surga gitu. Ada 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah pasti masuk surga. Salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada juga 4 khalifah. Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada juga sahabat yang terkaya namanya Abdurrahman bin Auf. Hijrah dalam kondisi tidak punya apa-apa, namun menjadi pedagang dengan modal 0 rupiah di Madinah. Namun dalam jangka waktu 3 bulan dia langsung menjadi saudagar kaya. Dan dia juga menjadi salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin pasti masuk ke dalam surga. Nah, wadi kan dijamin mesti di dosa.
dijamin mesti di dosa nek jaminan swargane mboten enten. Insyaallah sementara niku yang saged kula aturaken kata kesalahan kata kurang kula nyuwun pangapunten. Menawi wonten pertanyaan terkait niki bacaan amin atau sunah-sunah salat yang sebelumnya. Bacaan Allah tadi. Nggih. Dan kadang ya mungkin kita tidak sadar nih membaca itu bisa jadi mungkin ya kurang pas dengan yang sebenarnya. Itu pun hukumnya maqadat salam. Ketika yang sudah lewat, ketika kita memang belum tahu ya pun. Yang sudah lewat dan kita belum tahu, maka itu yang penting tidak diulangi lagi. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang memang dulu pernah terjadi, namun ketika sudah terlewat ya pun. Yang penting ngoten niku. Seperti dulu di zaman sahabat ada orang-orang yang nikah lebih dari 5 orang. Nikahnya mboten meng papat dalam satu masa. Nikah lebih dari 4 wanita. Kemudian ada perintah fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kalau nikah niku maksimal dengan 4 orang. Sehingga yang sudah terjadi dia harus melepas salah satu dari atau kelebihan dari 4 itu. Pak ini bojone dilalah niku 6. Nah, sing loro dilepas. Sing ditebke namung 4. Kemudian Rasulullah juga pernah melarang menikahi 2 saudara perempuan. Nikah rombak yune roh adine dalam satu waktu. Dilarang. Niku mboten ansal. Yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan menikah dengan kakaknya, kemudian berpisah atau bercerai, kemudian ganti nikah karo adine. Niku boleh. Tapi kalau dalam satu waktu menikahi kakak dan adiknya bareng-bareng, lah niku mboten angsal. Dan ketika terjadi seperti itu, nggih pun itu yang telah lewat. Namun ketika yang sudah akan dijalani niku kudu milih salah siji. Niki ajeng milih Mbak Yune apa milih adine. Kalau nikah Mbak Yune dhisik, kemudian Mbak Yune meninggal, kemudian ganti adine, angsal sebagaimana yang dilakukan oleh sinten Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum meninggal, ganti menikahi Ruqayyah. Dua-duanya adalah putri Rasulullah SAW. Dan itu diperbolehkan. Menikahi sepupu angsal mboten, Pak? Angsal. Menikahi sepupu niku boleh. Menikahi sepupu contohnya sinten? Ali bin Abi Thalib niku menikahi napa niku jenenge? Rada mambu ponakan gitu. Ali bin Abi Thalib niku kan sepupune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali dan Rasulullah itu adalah sepupuan. Namun ternyata Ali menjadi menantunya Rasulullah. Nek ten kene Jawa terkadang niku dianggap napa niku? Ra oleh jarene. Mboten wangun jarene. Ngumpulke balung bisa rape jarene. Padahal itu yang dilakukan oleh sinten? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Tentunya ketika itu diperbolehkan, maka tidak ada efek sampingnya. Dalam bacaan amin tadi kan hamzah di mana? Sementara dalam tulisan amin di sini kok nggak ada sing hamzahnya. Hamzah yang dimaksud hamzah itu gimana? Oh, hamzah itu artinya
Kalau dalam istilah bacaan hamzah itu adalah alif yang ada harokatnya. Alif yang ada harokatnya itu namanya hamzah. Jadi kita terbiasa menamai itu alif. Namun dalam istilah ketika alifnya itu ada harokatnya, berarti itu namanya hamzah. Yang alif murni alif niku contohnya apa? Alif tengene alif al ma'rifat, alif lam ma'rifat niku. Berarti itu alif. Idza qala al imam, al imam itu berarti kan a-nya yang paling depan itu al imam itu kan alif. Kemudian setelah huruf lam al imam itu alif yang ada kasrohnya itu namanya hamzah. Sampun? Baik, sampun cekap, kita tutup ganti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.